Got a plan. You're beautiful. Dah. You're Lu apa sih nyanyi ginian? Aduh, Han. beautiful. Kita mau syuting. Lu kalau nyanyi begini mulu mah kita gagal ini. Lu mana nggak bakal masuk Indonesia Idol juga lu. Gagal. Ya, sebenarnya sih emang gue nggak pengen masuk Indonesian Idol. Cuman kalau misalnya ngomongin gagal, kita bakal ngebahas itu juga nih di hari ini. Oh iya. Teknologi yang gagal pada saat penciptaannya. Iya, betul. Tapi mungkin ada juga teknologi yang bisa dikembangkan nantinya. Betul. Nah, Bisa jadi. Semuanya akan kita bahas di Himsi Tech News. Jadi Han, yang pertama ini datang dari dunia sosmed, yaitu Tay-Tweets. Tay-Tweets apaan sih? Itu adalah bot yang diciptakan oleh Microsoft. Dia tuh berbasis dengan AI lah. Jadi dia bisa nge-tweet, mereply kata-kata orang di Twitter dengan seperti malaikat manusia pada umumnya gitu. Nah, saat peluncurannya 24 jam pertama berhasil. Dia kayak mereka itu normal-normal aja bahasannya. Tapi 24 jam berikutnya mereka membahas ya politik-politik, membahas manusia itu sampah lah, ayo ribut ajakin perang segala macam karena mereka mempelajari dari conversation orang manusia umum juga. Akhirnya setelah itu hanya bertahan 2 hari ya. Akhirnya Microsoft mencabut lah buat itu gitu. Iya, wah serem banget sih kalau misalkan sampai terjadinya Sky. Lu tau gak sih yang di Terminator? Oh iya gitu lah. Nah, ya kan? Lanjut. Nah, selanjutnya yang kedua ada Google Glass. Yang gue pakai. Siapa sih yang nggak tahu Google Glass ya kan? Nah, teknologi ini tuh menurut gue terlalu mendahului dari masa penciptaannya. Karena nggak terlalu penting aja buat saat ini. Iya. Coba bayangin, malah sekarang bakal jadi hal-hal yang ke negatif. Contohnya kayak mata-mata gitu ya. Mata-mata, potret yang tanpa disetujui oleh orangnya, kayak gitu kan. Dan juga itu tuh sebenarnya upaya Google untuk apa ya? Menghubungkan antara dunia fisik dengan digital gitu. Sedangkan kita kayak mungkin belum saatnya lah ya. Belum gitu. saatnya dan belum siap juga. Nah, sekarang yang ketiga, selanjutnya juga ada Google Stadia, yaitu platform dari streaming game kan. Oke. Nah, jadi user main game yang berat tanpa laptop gaming atau konsol. Tapi masalahnya ada juga pada input lag-nya kayak gitu. Jadi ini sebenarnya tuh kayak platform untuk apa ya? Kita main game tapi di laptop yang kentang aja bisa. Laptop kentang bisa. Ya, kita bisa main Cyberpunk gitu tapi di laptop kentang. Tapi masalahnya adalah di input lag-nya. Jadi kita udah mencet nih, udah gerakin mouse tapi baru geraknya sedetik kemudian, 2 detik kemudian. Delay. Jadi apa ya? Pengalamannya ya nggak seru lah. Iya, nggak seru. Jadi karena game ini dimainkan di server Google-nya dan pada device user itu hanya menampilkan output video. Jadi kayak gitu. Streaming lah. Streaming lah. Game. Nah, kendalanya itu ada di kayak speed internet yang kurang. Sebenarnya ini mungkin belum dibilang gagal, tapi belum tepat kalau misalnya buat saat lagi-lagi ini adalah teknologi yang terlalu cepat. Benar. Google ini memang mungkin inisiatifnya udah maju, tapi saat ini untuk apa ya, hardware-nya kita belum mencukupi. Oh iya benar. Iya. Nah, lanjut nomor 4 yaitu Amazon Ring. Nah, Amazon Ring ini apa nih? Dia itu adalah suatu alat untuk keamanan rumah lah. Keamanan rumah. Jadi kita tuh semacam CCTV gitu di sudut rumah kita dipasang, nanti akan terkoneksi dengan handphone kita. Sebenarnya tujuannya bagus loh, kita biar bisa berhubungan dengan orang rumah juga. Misalkan lu di rumah nih masak nih, nah ntar mak lu ngeliat di CCTV, itu garamnya lu masukin tuh garamnya. Bagus. Bisa ngomong langsung gitu kan nyokap lu dari. Misalkan taruh di kamar kan, dia itu ngapain? Ya udah gitulah. Iya, lagi ngerjain tugas. Gitu ya kan, benar. Nah, tapi masalahnya adalah sistem keamanan pada aplikasi Amazon tersebut bahaya. Kenapa? Karena cuman pakai username dan password doang dimasukinnya gitu. Jadi sangat mudah diretas. Wah, semua banyak kejadian. Bayangin aja kalau ada hacker yang bisa ngelihat kita lagi di mana. Scamming dong jatuhnya. Bisa ngomong, bisa mengancam kita juga. Dan pernah ada kejadian juga kan. Gimana? Orang kayak segera kirimkan uang ke sini kalau enggak rumah ini akan apa gitu. Paham. Ada juga yang kasihan lagi, agak ironis sih, nenek-nenek di rumahnya dibilangin Anda akan mati sebentar lagi, Anda akan mati gitu. Aduh, itu kan gimana ya, kasihan banget ya. Emang udah nenek-nenek sih. Akhirnya itu bisa dibilang teknologi gagal karena keamanan yang berbahaya.
Gitu. Lanjut nomor 5. Nah, selanjutnya ada nomor 5 yaitu Segway atau hoverboard. Ya, semua orang tahu lah, banyak yang pakai hoverboard ya kan. Orang-orang mager yang jalan tuh ya kan biasanya naik gitu iya, kan. Sering kita lihat juga tuh. Kemarin teman kita ada yang baru beli tuh. Oh iya, siapa? Windy. Oh iya ya. Oh iya benar. Ya, nah, alat ini tuh berbahaya kenapa? Karena bahkan ya si penciptanya aja tuh meninggal gara-gara alat ciptaannya sendiri. Dia masuk jurang. Waduh. Jadi pas dia lagi pakai alatnya dia sendiri nyemplung ke jurang. Iya. Akhirnya meninggal. Pada tahun 2010 dia menggunakan alatnya dan mungkin dia mana ke ujung jurang kali mana ya? Emang dia bermain di pinggir jurang. Iya, kebetulan penciptanya kan cowok ya. Oh iya. Jadi emang menantang maut aja. Mungkin dia ikut escape kali. Nah, iya. Nah, kayak gitulah. Jadi alat ini juga termasuk berbahaya dan dimasukkan kategori gagal juga. Tapi sampai sekarang masih ada kan? Masih ada. Ya, cuman emang banyak kejadian berbahaya lah. Banyak, iya. Kan kayak ada kepleset jadi akhirnya dia jatuh dan meninggal. Pernah juga kan Usain Bolt juga pernah ketabrak sama Segway yang beramen. Iya. Bayangin kalau Usain Bolt lari cepat kakinya patah dan dia tabrak Segway. Aduh, kan parah banget. Nah, selanjutnya yang ke-6 ada apa, Bro? Nomor 6 ada aplikasi namanya Quibi. Ini dibilang aplikasi yang gagal. Kenapa? Tuh? Karena dia menciptakan itu sebuah platform yang seperti ya streaming film pada umumnya lah. Netflix dan juga kayak Disney Plus atau HBO Go gitu. Masalahnya dia ini punya apa ya? Mungkin punya visioner baru lah gitu. Punya tujuan baru. Dia menciptakan film-film dan juga serial tapi dalam bentuk vertikal seperti ini. Jadi filmnya vertikal, kita nonton vertikal. Biasanya kalau kita lonjong dong. Iya gini, bukan masalah lonjongnya, dia emang bikin video itu begini. Itu film. Oke. Kita kan kalau misalnya gini ke Instagram, TikTok, orang dimilih-milih itu dong, video singkat gitu kan. Nah dia tuh menciptakan ini bro, undang-undang banyak artis Hollywood yang ternama-ternama. Dia sampai menghabiskan biaya sebanyak 1,7 miliar dolar US. Nah, buat bikin film berdiri itu. Dia untuk ngajak-ngajakin banyak artis biar berapa ya, promosi marketing lah ya. Cuman dia tuh bikin filmnya kayak 10 menit gitu. Jadi kayak orang nunggu tuh kayak daripada film setengah jam 1,5 jam gitu kan kelamaan kan. Jadi dia bikin film gitu, cuman orang nggak menarik gitu. Orang mending kalau film tuh lebih seru pengalamannya ya yang biasa begini gitu. Bisa miring gini kan. Akhirnya gagal lah gitu. Sedangkan investasinya sangat besar gitu. Karena kan di otak kita biasa kalau misalnya kita nonton suatu film itu bentuknya landscape, bukan ya, enaknya gitu. Iya. Benar. Ya aneh aja gitu. Mungkin ya saat ini belum butuh lah ya, orang masih nggak kesana gitu. Mending TikTok lah. Benar. Karena kan videonya singkat dan ya kalau udah kita bisa ganti-ganti aja. Iya. Nah, selanjutnya yang ke-7 ada apa? Yang ke-7 itu ada teknologi juga nih, iSmell namanya. iSmell. Kalau kita dengar smell, mencium ya. Ciuman gitu. Nah, jadi iSmell itu tuh dia udah lama, Bray. Ini tahun 99. Udah ciptakan. Ini udah lama nih sebenarnya. Kenapa gagal? Dia tuh jadi menciptakan sebuah device yang bisa dicolokin ke komputer kita. Oh, oke. Dan dia itu udah bekerja sama iMac Studio, bekerja sama kayak konsol game gitu. Pengennya gitu kan berencana untuk kesana. Tapi dia gagal karena apa ya? Dia itu bisa menciptakan dari 130 zat kimia menciptakan wangi-wangian tertentu gitu. Misalkan lu lagi nonton film nih, tempat sampah gitu, tempat sampah. Bau sampah. Kalau itu males ya. Tapi kalau misalkan hujan ya macam-macam. Jadi itu bisa diatur juga dan kita bisa customize sendiri mau wangi apa gitu. Oh, ini bisa. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir keren ya. Jadi lu bisa nonton film bukan cuma mata dan telinga, tapi hidung juga bisa merasakan. Cuman ya itu orang merasa tuh useless gitu. Untuk apa juga kita nonton film dengan melihat video dan suara aja udah puas. Udah puas, benar. Jadi nggak butuh sama kayak 3D lah, kacamata 3D itu kan TV 3D kan lama-lama juga udah TV 3 dimensi kan nggak laku kan akhirnya kan sekarang karena orang nggak perlu juga kan TV 3 dimensi gitu. Karena ya gagal gitu. Kalau mah keren sih menurut gue itu. Parah sih. Bayangin aja bisa nyium bau hujan. Iya. Selanjutnya ada Lighter L16, yaitu smartphone dengan 16 lensa dan tujuannya itu dengan menghasilkan gambar sekelas DSLR. Iya, itu gue pernah lihat tuh, tebel. Iya, tebel banget. Tapi kayak buat apa? Nah, di sini masalahnya adalah format gambar yang dihasilkan itu bukan JPG. Jadi nggak bisa langsung di-share di sosmed kan. Jadi apa gunanya kita foto bagus tapi ya nggak bisa dipakai ya. Harus di-convert dulu ke komputer. Ribet. Jadi ya mending kita pakai DSLR ya kan. Iya, udah pakai Bluetooth lagi. Bener. Apa bukan DSLR? Apa tuh namanya? Mirrorless. Iya, kamera mirrorless udah enak ya kan. Jadi menurut gua smartphone ini agak gagal. Kurang, iya gagal.
Karena penggunaannya bisa dibilang kurang tepat setelah banyaknya kamera-kamera. Tapi yang menurut gua kalau viral misalkan itu HP-nya formatnya bisa dalam JPG mungkin bisa lebih bagus sebenarnya sekarang gitu. Maksudnya nggak segagal itulah. Mungkin iya, tapi nggak bakal jadi daily driver sih. Iya, tebalan kali ya. Bener, terlalu tebel sih. Nah, selanjutnya yang terakhir Gan. Yang terakhir ini paling wow ini sebenarnya. Gimana tuh? Nah, bisa dibilang wow karena ini investasi sangat-sangat besar. Uang yang dikeluarkan sangat besar untuk membuat Paling banyak sebuah lah aplikasi ya. ini. Iya. Nah, ini baru-baru ini, yaitu saat pandemi lah. Oke. Pandemi ini. Pandemi ini tuh kan di Inggris itu dia menciptakan aplikasi namanya itu NHS Track and Trace, NHS. NHS itu adalah suatu apa ibaratnya ya, Kemenkesnya lah. Kemenkesnya Inggris lah. Nah, dia tuh mengeluarkan biaya sebesar 22 miliar pound sterling. Iya benar, 22 miliar pound sterling. Itu tuh sama kayak Peduli Lindungi gitu nggak sih? Ya, ini ada bedanya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya dia itu tujuannya gini. Misalkan kita lagi berkumpul nih. Oke. Terus misalnya ada satu orang nih, saya misalnya nih, gua nih kena COVID misalnya. Kena COVID misalnya lo. Nah, gua kan Tapi tes. udah pernah kan lo? Udah pernah. Udah pernah. Vaksin 3 kali vaksin 3 saya. kali, oke. Besok gue udah report nih di aplikasi nih. Iya. Oh, gue ternyata kena COVID. Sedangkan beberapa hari sebelumnya gue kena ketemu lu, ketemu si Budi, ketemu Sultan gitu kan. Iya. Nah, jadi bentar karena muncul di HP mereka tuh ada apa? Ada pop up. Oh, lu harus isolasi nih karena lu kena. Terindikasi. Iya. Oke. Sedangkan kalau COVID itu kan kita tahu ya, misalkan itu terpapar ya barengan gitu. Iya. Kalau gue merasa sudah kena COVID, ya lu pasti udah kena duluan dan lu pasti udah menularkan orang banyak juga sebelum lu tahu pop up itu lu muncul. Ibaratnya lu butuh aplikasi butuh waktu seminggu untuk mereport ke orang lain, ngelaporin kalau misalkan bro, lu kena nih. Ya tapi gue udah seminggu yang lalu. Iya, aduh. Gue udah ngerasain, jadi nggak ada gunanya. Jadi useless sih sebenarnya. Dan bahkan itu sebenarnya mungkin bisa dikembangkan lagi ya. Cuma masalahnya duit yang dikeluarkannya itu kan berlebihan. Bahkan 22 juta pounds itu kurang. Wah, Dia berkurang. Dia tuh akhirnya menambahkan jadi 35 juta pounds kalau nggak salah. Wah, ini tahu nggak duit itu ya bisa untuk memberikan 2 PS5, 2 buah unit PS5 per rumah di Inggris. Waduh. Dan juga bahkan setengahnya, setengah duit dari 30 juta pounds itu bisa menyelesaikan kemiskinan di dunia. Menyelesaikan kemiskinan di dunia, bayangin. Gila, segitunya tuh. Segitunya besarnya. Aduh, men. Wah, gila, gue kebayang banget sih itu. Dikasih 2 PS5 kan. Bukan maksud gue, kebayang dong. Iya, kebayang duit sebanyak itu dipakai buat hal yang kayak kurang lah maksud gue. Iya, benar. Developernya kaya tuh. Wih, project bro. Project bro, ya kan. Freelance. Oke, menurut lu dari ke-9 yang udah disebutkan nih, menurut lu yang paling gagal yang mana atau mungkin yang kira-kira bisa dikembangkan lah ini atau yang paling mendingan lah gitu? Kalau menurut gue ya, gue tuh suka banget sama iSmail sebenarnya. Mungkin nggak dikembangin karena banyak juga yang menolak. Kan banyak juga ya adegan-adegan film tuh yang kayak bau darah atau bau apa. Mungkin bau-bau itu yang tidak perlu ya. Yang tidak perlu, ya. Tapi kayak ada smell-smell kalau misalkan lo lagi di hutan atau lagi apa itu bisa relax banget gitu ya kan. Jadi kayak 3 dimensi banget ya kan. Gue iSmail sih. iSmail itu berarti bisa dikembangkan bisa lagi. dikembangkan banget menurut gue. Ya. Kalau menurut lo cuy? Kalau menurut gue itu sebenarnya ada 2 sih dari Google semua tuh. Oh, yang tadi di Google Stadia sama Google Glass. Oke. Menurut gue Google Glass itu inovasinya keren dan juga bagus gitu untuk kedepannya. Cuman kayaknya untuk saat ini memang belum, karena ya tadi yang lu bilang tadi kan, itu terlalu dini lah untuk menggabungkan antara dunia fisik dengan digital gitu. Benar. Dan juga sama Google Stadia. Kenapa? Google Stadia itu sebenarnya keren coy. Laptop kentang bisa main game apapun yang lu mau gitu, tanpa lu download, tanpa lu tinggal bikin akun aja gitu. Tapi nanti kan, udah nggak bakal ada laptop kentang lagi. Enggak sih. Laptop kentang bakal terus ada. Iya, masih ada. Karena dengan seiringnya bertambahnya teknologi, bakal semakin gede lagi sih sistem. Kan masih ada G-Rex. Bener. Acer masih ada. Acer masih ada. Ya sudah tentang lah ya. Paling gitu doang sih, teman-teman menurut gua. Sih, benar. Gua ada bocoran lagi nih. Betul kan. Yang bulan depan kita bahas apa? Teknologi yang sangat-sangat berhasil mungkin. Nah, kan sangat menggemparkan dunia. Oh, kemarin yang Indonesia. Kemarin Indonesia, sekarang yang menggemparkan dunia. Iya, benar. Sekarang menggemparkan dunia. Inovasi teknologi yang sangat mind blowing ya kan.
Tapi jangan lupa juga nih video yang ini di-share juga ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tuh tahu gitu. Banyak loh teknologi yang nggak langsung berhasil, banyak juga yang gagal kayak gitu. Gue pengen ngasih kutipan sedikit ya. Gue lupa dari siapa ya. Pokoknya gini, teknologi itu kalau pengen maju bukan mencari apa yang dibutuhkan manusia, tapi bikinlah teknologi yang manusia akan membutuhkannya. Oh, ngerti kan? Yang nanti akan dibutuhkan, bukan jadi, yang saat ini. Dibikin sekarang dulu nih. Kayak tadi kan mereka gagal nih. Ya mungkin itu mereka udah memikirkan besok bakal dibutuhkan, tapi mungkin belum saatnya. Nah itu tuh quotes-quotesnya. Kalau kita misalkan mengejar apa yang dibutuhkan orang, contohnya Nokia. Oh iya bener. BlackBerry lagi ada QWERTY nih. Dibikin Nokia sama Samsung bikin HP QWERTY telat. Iya. Coba iPhone belum ada HP layar sentuh kan? Dia bikin dulu layar sentuh. Oh iya benar. Sekarang mendunia kan? Sekarang Raja ya itu. Hampir semua udah pakai iPhone iya. Nah itulah sedikit quotes dari gua. Ya udahlah. Makasih ya Spilion dan gua pengen liburan lagi nih. Iya. Bye bye. Bye bye.